Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, pada episode kali ini kita akan mereview sesuatu yang berbeda dan belum pernah ada di channel ini nih guys. Yaitu adalah sepeda lipat nih guys. Seperti kalian ketahui, kalau misalnya goes gitu ya istilahnya, itu sudah menjadi lifestyle di kalangan masyarakat Indonesia nih guys. Ya, kenapa sepeda lipat ini bisa semenjamur sekarang? Karena kalau menurut gua logikanya adalah kita kan sekarang lagi PSBB gitu ya, lagi masa-masanya kita harus banyak stay di rumah gitu. Nah, dan juga supaya badan kita tetap fit ketika kita menjalankan PSBB ini, kita harus tetap berolahraga nih guys. Salah satunya yang dipilih oleh masyarakat Indonesia kebanyakan adalah bersepeda. Karena bersepeda itu selain praktis dan juga nggak terlalu menguras tenaga seperti kalau misalnya kalian lari gitu ya. Kan itu pasti capek banget. Naik sepeda ini juga capek kalau menurut gua. Kemarin juga gua udah nyobain, tapi masih ada sisi funnya. Mungkin kalian udah tahu harga dari sepeda lipat yang beredar di Indonesia nih guys. Yang paling mahal itu ya udah pasti itu adalah sepeda Brompton untuk sepeda lipat. Kiblatnya memang ke arah sana gitu ya. Tapi yang bakal gue bahas di sini adalah sepeda lipat yang harganya itu lebih murah dari Air Jordan 1 dengan harga retail nih guys. Karena harga sepeda ini hanya 2.200.000-an aja. Jadi ini di bawah 100.000 dari harga Air Jordan 1 versi retail ya guys. Nah, sepeda ini mungkin belum banyak orang tahu. Ini mereknya merek BNB. Kemudian tipenya tipe yang Amos gitu ya. Yang terkenal dari BNB itu biasanya yang paling laku adalah BNB Chris. Nah, gue pengen cobain kira-kira sneakers lagi. Kira-kira sepeda ini dengan harga di bawah 2.300.000, kira-kira apa yang bisa kita dapetin guys. Nah, makanya gue di sini mau sedikit mereview dan juga sedikit berbagi kepada kalian. Mungkin kalian ada yang lagi bingung cari sepeda lipat dengan harga yang ekonomis gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kalian ya guys. Karena kalau misalnya di bawah Brompton itu udah banyak banget merek yang ngisi di harga range 4 juta sampai belasan juta guys. Memang kalau misalnya untuk Brompton kan sekarang di 40 sampai 50 bahkan sampai 60 juta gitu guys ya. Tapi tidak terlalu banyak merek yang masuk ke entry levelnya nih guys. BNB ini kalau menurut gua salah satu setelah gua cari-cari gitu ya di Tokopedia dan juga gua tanya ke teman-teman gitu ya, salah satu sepeda dengan harga ekonomis tapi value for money kalau menurut gua. Makanya di sini gua pengen tahu 2 juta di bawah 2.300.000 itu kita bisa dapat apa sih. Nah, kalau misalnya dilihat sekilas ini mungkin mirip dengan sepeda lipat pada umumnya gitu ya. Jadi unsurnya itu ada gear di sini. Gearnya ini 7 speed, 7 kecepatan gearnya, kemudian frame yang bisa dilipat, namanya juga sepeda lipat ya. Jadi framenya bisa folding gitu, dilipat. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang mungkin nggak ada di sepeda harga yang agak mahal gitu ya. Kayak gini, di sini ada standar, jadi kita udah dapat standar dan tapi kita nggak dapat magnet gitu ya. Jadi magnet itu fungsinya untuk menyatukan antara sisi frame sebelah kanan dan sisi frame sebelah kiri. Jadi ketika dilipat itu nggak goyang-goyang gitu atau nggak kebuka gitu guys. Nah, tapi selain itu ini sudah memenuhi seluruh kriteria dari sepeda lipat baik yang Brompton gitu ya, yang mahal sampai yang di bawah Brompton yang harga puluhan juta. Ini juga sudah mirip gitu. Jadi semua spesifikasinya itu mirip dengan harga yang lebih mahal dibanding sepeda yang ini guys, yang let's say harga 5 juta sampai 10 jutaan itu speknya sama seperti ini. Cuman yang membedakan gue nggak ngerti ya, mungkin kualitas dari gearnya, kemudian mungkin kualitas dari framenya gitu ya. Karena ini yang kita dapetin adalah frame yang masih besi. Jadi ini agak lebih berat sedikit dibanding yang sudah alloy gitu ya. Kalau misalnya ini masih berat. Dan kalau misalnya, tapi kalau misalnya gue angkat sih ya lumayan nggak terlalu berat-berat amat sih. Jadi kalau misalnya kalian pengen menggunakan sepeda ini dan kalian juga berakomodasi pakai kereta gitu ya, ini mungkin masih agak berat gitu. Jadi agak effort banget buat ngangkatnya. Tapi nggak sebegitu berat sih kalau misalnya kalian lihat harganya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti gitu, apa yang kalian bayarkan itu kualitas yang kalian dapatkan gitu. Di sini spesifikasi singkat aja ya guys. Jadi ini 7 speed yang tadi gue bilang. Terus di sini ada jok dari BNB. Kemudian ini pedalnya bisa dilipat. Gear itu udah seperti
seperti sepeda lipat pada umumnya. Jadi kalau misalnya mau naikin itu tinggal dipencet aja tombolnya, terus kalau misalnya menurunin baru yang cetek-cetek gitu ya, yang bulat-bulat gitu. Gue nggak ngerti namanya apaan. Nanti gue juga bakal bikin sepeda ini seperti full size gitu ya, dibuka lipatannya. Tapi untuk sekarang karena ini baru datang banget tadi, ya seperti ini. Ketika kalian beli, dan gue tuh request, ketika gue beli sepeda ini gue request ke tokonya bahwa gue pengennya itu nyampe rumah itu udah bisa langsung dipakai gitu, jadi dirakit di toko gitu. Nah tapi akibatnya dari permintaan gue itu sepeda ini nggak masuk di dusnya, karena dus sepeda BNB itu tipis banget. Kalau misalnya sepedanya ini udah dirakit jadi udah nggak muat gitu dusnya. Jadi ya paling gue besok pick up pakai Gojek untuk dusnya terpisah gitu. Tapi berhubung gue besok mau goes ceritanya nih kalau jadi ya jadi gue bikin video first impressionnya sekarang gitu guys. Nah apalagi ya yang bisa gue bahas di sini selain spek-spek standar yang harus dimiliki oleh sepeda lipat, ya mungkin kita coba dulu ya, coba untuk direntangkan atau di posisi sempurnain dulu sepedanya. Nah guys, kira-kira seperti ini tampangnya ya setelah kita rentangkan sepedanya. Ini kalau menurut gua ada beberapa minus ya. Yang pertama itu ada beberapa cat yang enggak sempurna di sini. Di sambungan-sambungan ini ada cat yang enggak sempurna. Terus ketika proses pengiriman ini ada beberapa lecet juga. Jadi tapi masih terbilang aman sih, masih terbilang wajar-wajar aja gitu ya. Apalagi dengan harga 2.300.000 kurang gitu ya. Apa yang bisa kalian harapkan, tapi ya so far sih ini udah memenuhi ekspektasi gue ya. Ketika gue melihat gambar ini di marketplace, kemudian barang ini nyampe, ini sesuai dengan ekspektasi gue. Cuma memang di sini agak nggak sinkron ya di bagian pengunci untuk melipat stangnya gitu ya. Jadi ini gue harus datang atau gue harus setting lebih lanjut ya di sini supaya ini bisa dikunci gitu guys. Jadi ini belum bisa dikunci sebenarnya. Di sini belum bisa dikunci karena kunciannya ini nggak pas gitu. Jadi harus dipasin dulu baru kita bisa ngunci gitu ya. Bisa ngunci untuk kuncian stangnya. Nah kalau menurut gue mungkin untuk next time-nya ya, tokonya ini bisa lebih aware lagi ketika ingin mengirimkan barang gitu ya. Harus dicek dulu nih, apalagi ownernya atau pembelinya itu udah bilang, karena gue udah bilang ya gue nggak bisa ngerakit, jadi tolong dirakitin dari sana. Jadi sampai sini tuh gue tinggal isi angin sama setting adjustment ini aja, tempat duduk segala macam gitu. Jadi gue sih pengennya terima beres gitu, tapi ternyata ini ada pemasangan yang belum sempurna. Nah guys, setelah proses yang panjang akhirnya gue datengin tokonya untuk memasang problem kita yang kemarin ya guys. Jadi tadi pagi gue kesana ke tokonya, ternyata ini hanya permasalahan teknis aja. Jadi sebenarnya bisa tetap dipakai sepeda yang lama, cuman gue udah terlanjur bilang ke owner tokonya untuk ganti unit baru karena gue nggak srek sama unit yang sekarang gitu. Nah alhamdulillahnya owner tokonya itu kooperatif banget ya. Jadi sepeda yang kemarin bermasalah itu diganti dengan unit yang baru nih guys. Jadi ini adalah sepeda yang sama tapi sebenarnya ini unit yang berbeda gitu. Nah dan ketika gua ke tokonya juga sepeda yang gua bawa itu ternyata bisa dipasang ininya. Cuman karena gue udah terlanjur minta unit baru, jadi ya dirakitin lagi di unit yang lain gitu. Nah, gue juga sempat udah test riding. Ini udah settingan gue nih ya. Ini stangnya sengaja gue turunin sedikit supaya tetap bisa in frame. Tadi gue udah cobain riding sedikit, sekitar 5-10 menit ya, nyobain kira-kira first impressionnya seperti apa. Dan ternyata
ini nggak kalah rasanya nyamannya dengan sepeda-sepeda yang harganya itu jauh lebih mahal. Udah pernah nyobain Element Ecosmo yang 7 speed juga sama, karena perbandingannya kalau menurut gua kelasannya itu sama Element Ecosmo gitu ya, dengan harga 2 kali lipat dari ini. Feels yang gua rasain itu mirip-mirip ya, cuma memang untuk di setirnya ini agak apa ya, karena masih baru jadi belum terlalu lancar gitu ya. Ketika kita belok itu ada feels seperti ketahan. Seiring dengan pemakaian pasti problem ini bisa terpecahkan gitu. Nah, secara overall gue happy banget ya dengan harga 2.300.000 kurang gitu ya, 2.200.000 sekian gue bisa dapetin sepeda lipat dengan memenuhi seluruh unsur yang diinginkan oleh pesepeda gitu ya. Jadi ini udah plus, udah ada standar, dia udah dapat standar dari sananya gitu ya. Terus yang belum dapat itu dia bel, ini gue dikasih sama Revin belnya, sama belum ada magnetnya aja sih. Jadi kalau menurut gue ya itu aksesoris aja, tinggal kita beli dan kita bisa dapetin aksesoris yang kita inginkan gitu. Tapi secara overall ridingnya tetap nyaman dengan harga 2.200.000, dan ini menurut gue value for money banget ya buat kalian lagi cari sepeda lipat dengan harga yang make sense gitu ya. Karena yang sekarang beredar itu harganya 4 juta, 6 juta, 10 juta gitu, bikin pusing gitu ya. Sedangkan fungsinya sama untuk kita goes dan mencari sehat gitu ya, atau mencari keringat gitu. Nah guys, mungkin sekian guys video review kita singkat gitu ya. Nanti gue juga kalau misalnya gue pas lagi goes bareng anak-anak juga gue bakal update lagi kira-kira seperti apa feelsnya, ada kendala apa enggak setelah beberapa hari pemakaian gitu ya. Nah, untuk video impression kita cukup aja sampai di sini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram gue ipnumutaken46. Dan kalau misalnya kalian pengen jual sneakers atau barang fashion lainnya, bisa di Instagram gue satu lagi, Naisus_supply. Dan kalau misalnya kalian punya Tokopedia, main-main juga ke Tokopedia kita. Search aja Voi Vale pakai V. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day guys. Keren bro.